Apakah memungkinkan kalau kita bisa main game tanpa berpikir hal apa yang perlu kita lakukan? Atau mungkin juga kah kita bisa menonton series favorit kita tanpa perlu merasa bersalah? Adakah sebenarnya cara untuk tetap bisa rebahan tapi juga tetap bisa produktif? Halo semua, kembali lagi di YouTube channel gue. Di video kali ini gue ingin membahas hal yang gue lakukan untuk bisa men-tracking apa saja yang gue lakukan dalam waktu 1 minggu. Video ini merupakan remake dari salah satu video di channel sebelah yang telah gue buat juga. Dan karena gue rasa hal ini sangat benar-benar berpengaruh dengan apa yang gue lakukan, jadi gue rasa tidak masalah untuk gue bahas kembali gitu. Perlu digarisbawahi kalau gue bukan orang yang benar-benar rajin, atau bahkan gue juga bukan orang yang super produktif. Bahkan mungkin bisa dibilang kalau gue adalah orang yang cukup malas juga dan sering rebahan juga. Dan makanya gue rasa hal ini sangat cocok untuk gue dan mungkin saja ini juga bisa membantu buat lo. Nah, di sini gue akan menggunakan aplikasi yang bernama Trello. Itu ada di internet, bisa dicari trello.com. Dan ini alat bantu yang gue gunakan untuk bisa membantu untuk men-tracking apa yang gue lakukan dalam waktu 1 minggu. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Ya, pertama kita buka dulu Trello-nya, trello.com. Ini sebenarnya bisa dipakai komputer, bisa di browser, bisa juga di HP. Itu sebenarnya sama aja sebenarnya sih. Di HP ada aplikasinya juga, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita udah masuk ke Trello-nya. Pertama ini di board-nya ini namanya board semua. Kita bisa kasih nama gitu, misalkan personal gitu misalkan. Atau misalkan apa, misalkan work from home atau apa, misalnya tadi gue naruhnya biar gampang aja di rumah aja misalkan, sama aja semuanya. Nah, pertama apa yang pengen lu lakuin adalah lu pertama ini at least di sini. Misalnya ini kita isi total semua hari dalam seminggu gitu. Misalnya pertama Senin, lagi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, yang mau lu lakuin di sini berikutnya adalah di kolom selanjutnya ini lu kasih, di kolom ini lu kasih yang baru namanya dan. Terus di berikutnya lu kasih namanya icebox. Nah, ini maksudnya apa sih? Kalau dan ini kurang lebih adalah hal-hal yang udah lu kerjakan gitu, yang udah lu selesaikan. Ini kalau di apa ya, notes kayak gini di buku tulis itu kayak yang udah selesai lu coret gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang udah selesai lu pindahin ke kolom yang namanya done sini. Nah, kalau yang icebox di sini tuh adalah hal-hal yang perlu lu kerjakan, tapi lu nggak mengerjakannya di minggu ini gitu. Tapi lu tahu lu harus mengerjakan hal tersebut gitu, lu taruh di icebox ini gitu. Nah, gimana sih cara penggunaannya nih? Misalkan di sini, misalnya di hari Senin. Hari Senin misalkan yang harus gue lakukan adalah upload podcast terbaru. Nah, sebelum lu add ini, lu pertama bisa juga ngasih label di sini gitu. Nih, misalnya kayak yang gue bikin di sini. Ini kita ulang aja kali ya. Misalnya di sini label yang warna hijau kita kasih namanya mulai dulu aja. Misalkan yang warna hijau tuh tentang itu gitu, kita add. Nah, kita kasih label warna hijau. Lalu tambahin kartunya gitu. Misalnya hari Senin juga gue perlu misalkan nulis skrip. Nah, tambahin lagi misalnya nulis skrip ada hubungannya sama mulai dulu aja, gue taruh di mulai dulu aja. Yang ketiga misalkan hari Senin gue perlu baca buku Crashing It, misalkan seperti ini. Misalnya kita kasih lagi labelnya itu tentang belajar. Nah, kasih label warna kuning, seperti itu. Kalau kasih juga misalnya di hari Selasa apa misalkan yang harus perlu gue lakukan, misalkan nyuci baju misalkan. Kita kasih labelnya lagi, misalkan yang tadi ini personal misalkan pekerjaan rumah misalkan save. Nah, pekerjaan rumah misalkan kurang lebih seperti ini gitu. Nah, apa yang lo lakuin adalah pertama misalkan di hari Senin nih, misalnya yang ini yang perlu lo kerjakan.
Nah misalnya upload podcast sudah selesai nih, udah diupload. Nah pindahin ininya, bisa kita pindahin upload podcast, kita pindahin ke done. Terus misalkan misalnya nulis skrip, tapi nulis skrip ternyata nggak bisa gue lakukan di hari Senin gitu. Karena gue nggak bisa lakuin, akhirnya gue pindahin, gue drag ke besoknya gitu, nulis skrip jadi Selasa aja. Terus misalkan juga hari ini gue lupa misalnya gitu, nggak berhasil buat baca buku gitu. Nah ya udah gue pindahin lagi ke hari Selasa gitu, atau misalnya gue bisa juga gue pindahin ke hari Rabu gitu, kurang lebih seperti itu. Nah yang biasa gue lakuin adalah lo harus mendefinisikan dulu misalnya per hari itu berapa hal yang mau lo kerjakan gitu, kurang lebih seperti itu. Itu tergantung diri lo sendiri sih, itu lo kuatnya berapa, pengennya berapa. Jadi lu nggak bakal memaksakan diri lu sendiri gitu, dan lu akan mengerjakan semua hal di satu hari gitu, kurang lebih seperti itu. Nah kalau dari gua sendiri, mungkin yang biasa gua taruh itu misalnya ada sekitar 3 atau 4 lah, kurang lebih seperti itu. 3 atau 4 biasanya gua kerjain gitu. Nah kalau dia miss, jadi bisa gua geser ke hari selanjutnya gitu misalkan. Kurang lebih seperti itu. Nah misalkan setelah minggu ini selesai gitu, ini misalnya minggu pertama di bulan April gitu. Nah semua misalnya di kolom done gitu. Nah apa yang lo lakuin berikutnya? Di sini di add another list lagi, kita nambahin list baru namanya April 1. Nah April 1 ini apa sih? April 1 ini adalah bisa dibilang minggu pertama di bulan April gitu. Nah semua hal yang udah lo kerjakan ini di kolom done ini lo pindahin ke April 1. Nah, jadi kan setelah kita selesai kayak gini, ini kita akhirnya masuk ke minggu kedua gitu. Misalnya di minggu kedua apa yang gue kerjakan gitu, misalkan misalnya nyapu rumah misalkan. Taruh labelnya itu pekerjaan rumah misalkan. Terus misalkan benerin CCTV misalkan seperti itu. Nah, labelnya pekerjaan rumah misalkan, atau ngerjain skripsi. Double. Nah labelnya misalkan sekolah gitu. Nah nanti sama kayak tadi sebelumnya, misalnya udah kita kerjakan, kita pindahin ke kolom done, atau misalnya kita nggak berhasil menyelesaikan gitu, misalnya pindah ke hari selanjutnya gitu. Nah semua balik lagi di akhir. Misalnya semua udah selesai di minggu itu. Nah balik lagi kayak tadi gue bilang, akhirnya kita bikin lagi yang baru, misalnya April minggu kedua gitu. Nah pindahin lagi, kita masuk ke minggu ketiganya, kurang lebih seperti itu sih, sampai ada April minggu ketiga, terus akhirnya April minggu keempat. Nah di Icebox ini juga kayak tadi gue bilang, bisa gue jelasin juga, misalkan yang perlu gue kerjain adalah bikin konten Instagram misalkan. Misalnya ini mulai dulu aja kan, pasti add seperti itu. Nah ini bisa gue kerjakan di, misalkan gue bakal ngerjain ini di April minggu ketiga gitu, sementara masih minggu kedua gitu. Nah pas masuk ke minggu ketiga baru gue taruh misalkan itu harus gue kerjakan misalnya di hari Jumat atau di hari Kamis. Nah itu baru gue kerjakan dari Icebox, dan baru selesai dikerjakan baru balik lagi tadi pindahin ke done. Nah nanti di akhir di akhir bulan lu bakal ngelihat apa saja sih sebenarnya pencapaian yang telah lu lakukan gitu. Saat di minggu pertama, misalnya April minggu pertama lu mengerjakan 15 tugas gitu. Di April minggu kedua misalnya lu menyelesaikan 12, di minggu ketiga lu misalnya nyelesain 20, di minggu keempat nyelesain 12 lagi. Nah dengan kayak gitu lu bisa nge-track, bisa dibilang semuanya bisa lu track gitu. Apa saja nih sebenarnya hal produktif yang udah gue lakukan selama sebulan itu gitu, kurang lebih seperti itu. Lu bisa bisa dibilang ya nge-track semuanya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi lu nggak bakal merasa bersalah banget gitu, seenggaknya kalau misalkan lu banyak main juga, banyak misalkan tiduran doang, ataupun misalnya nonton film, nyelesain series aja, itu lu nggak akan merasa bersalah dengan hal tersebut gitu. Dan yang menariknya lagi, misalkan kayak tadi bisa kita pindahin lagi ya, misalnya di Kamis misalkan gini,
Nah, misalkan kayak tadi gue bilang, misalnya hari ini nggak berhasil untuk mengerjakan buat ngupload podcast terbaru gitu. Nah, kita pindahin ke hari Jumat. Misalnya ke hari Jumat gitu. Nah, di hari Jumat gue nggak selesai lagi, pindahin ke Sabtu gitu. Itu akan memicu di di otak lo, akan bikin apa ya, bisa dibilang ya, secara nggak sadar tuh pekerjaan itu masih bakal ada di balik pikiran lo gitu loh. Jadi lo mau nggak mau pasti akan mencoba untuk menyelesaikan hal tersebut gitu, karena lo tahu lo punya tugas untuk menyelesaikan misalnya nulis skrip atau upload misalnya podcast terbaru atau baca buku Crashing It gitu. Lo akan tetap punya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, itu balik lagi tadi, kita bisa tracking sebulan seperti apa. Balik lagi sih tadi, kayak gue bilang, lu harus tahu kapasitas lu di mana, apa yang mau lu kerjakan, apa yang bisa lu kerjakan, dan ya lu akan bisa menjalani kegiatan di rumah aja ini, work from home ini, dengan tanpa rasa bersalah lah gitu, karena lu banyak santai-santai dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira begitu cara yang gue lakukan sejak bulan April tahun 2020 ini, dan pada saat pembuatan video ini kurang lebih sudah berjalan selama 5 bulan, lebih sedikit. Dan gue rasa cara ini cukup efektif untuk diri gue sendiri seenggaknya sih. Dan dengan berbagai trial dan error yang telah gue lakukan, gue rasa ini bisa juga dilakukan oleh banyak orang, dan ya semoga saja ini bisa membantu. Ada saat-saat dimana gue melakukan sedikit sekali hal pada saat dalam waktu 1 minggu, ada juga saat-saat dimana gue melakukan banyak hal, tapi yang terpenting di sini adalah gue bisa tahu apa saja yang gue kerjakan selama waktu dalam rentang seminggu itu. Dan gue pikir dengan melakukan kayak gitu, ya kalau gue akhirnya main game atau mungkin rebahan segala macem, itu gue nggak akan merasa bersalah karena gue tahu apa saja yang telah gue lakukan seenggaknya dalam waktu seminggu gitu. Kalau lo rasa cara ini bermanfaat, lo bisa download template-nya di bawah dan lo bisa aplikasikan sesuai dengan kebutuhan lo bisa ubah-ubah sesuai dengan apa yang cocok untuk lo. Kalau lo suka dengan video ini, lo bisa mengklik tombol like dan juga subscribe. Dan kalau lo ada kritik ataupun saran, lo bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.